Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Ultimate Martial Divine King episode 42. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Retakan. Dalam sekejap mata, bandit malang itu digigit menjadi dua bagian dari tengah oleh laba-laba raksasa 5 racun. Potongan-potongan daging dan organ dalam yang pecah berserakan di mana-mana. Adegan berdarah dan kejam itu benar-benar pemandangan yang mengerikan. Namun, si botak, Scarface, dan bandit lainnya tidak menunjukkan banyak kemarahan di wajah mereka saat melihat rekan-rekan mereka mati tanpa mayat lengkap. Ini bukan pertama kalinya kejadian seperti ini terjadi. Mereka pernah melihat kejadian yang lebih mengerikan sebelumnya. Si botak segera menenangkan diri dan membentak dengan tegas, lemparkan manik petir itu ke mulut binatang buas itu. Ya, semua orang bereaksi dan segera mengeluarkan beberapa manik baja seukuran buah lengkeng. Swash, wush. Kilatan menyeramkan melintas di mata semua orang. Satu persatu, mereka melemparkan manik petir di tangan mereka ke mulut laba-laba raksasa 5 racun. Karena punggung dan perut laba-laba raksasa 5 racun penuh dengan rantai besi berduri, pergerakannya terbatas dan tidak bisa menghindar. Satu demi satu, manik-manik petir meledak di samping mulut laba-laba raksasa 5 racun. Thunderbolt Bats adalah alat yang diisi dengan bubuk mesiu dalam ruang yang sangat kecil. Saat dilempar, manik-manik itu disuntik dengan ki primordial. Di bawah tekanan ki primordial, bubuk mesiu di dalamnya akan langsung meledak. Kekuatannya terpusat dan mudah dibawa kemana-mana. Alat semacam ini sering digunakan oleh orang-orang yang memburu monster. Ledakan, ledakan, ledakan dahsyat terus terjadi di dekat mulut laba-laba raksasa 5 racun. Debu dan asap memenuhi udara, dan percikan api beterbangan di mana-mana. Batu-batu dan ranting-ranting di tanah terhempas. Kalian semua harus lebih berhati-hati. Jika ada yang tidak sengaja menghancurkan teratai kristal mawar darah, aku akan memotongnya menjadi 1000 keping. Sementara si botak memberikan instruksi, dia juga memperhatikan teratai kristal darah. Untungnya, teratai kristal darah berada agak jauh dari laba-laba raksasa 5 racun. Ditambah dengan fakta bahwa kekuatan manik-manik petir terkonsentrasi, teratai kristal darah tidak rusak oleh gelombang kejut. Menjerit, laba-laba raksasa 5 racun terus meronta. Darah hijau tua terus mengalir keluar dari luka di perutnya. Setelah serangkaian serangan membabi buta, Thunderbolt Bats milik para bandit juga habis. Asap dan debu pun menghilang, dan ketika mereka melihat laba-laba raksasa 5 racun lagi, separuh mulutnya telah meledak. Capit yang menyerupai guillotine itu hancur berkeping-keping, tampak seperti bunga pemakan manusia dengan mulut terbuka lebar. Segala macam lendir menjijikkan mengalir keluar darinya. Hehe, mulutmu yang buas itu sudah tidak ada lagi. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menggigit orang sekarang. Pria botak itu tersenyum puas. Matanya penuh dengan kebencian. Hehe, akan tetapi, sebagai binatang iblis besar tingkat 4, bagaimana laba-laba raksasa 5 racun dapat dikalahkan dengan mudahnya? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Diiringi suara jeritan yang mengerikan, bagian belakang perut laba-laba raksasa 5 racun tiba-tiba ambruk. Kemudian, sebuah lubang seukuran mangkuk muncul di rongga tersebut. Saat berikutnya, sesuatu yang membuat kulit kepala mati rasa terjadi. Titik-titik hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari lubang. Setelah dia mati lebih dekat, titik-titik hitam kecil ini sebenarnya adalah laba-laba kecil seukuran kacang hijau. Puluhan ribu bayi laba-laba bagaikan sarang semut yang kebanjiran. Laba-laba kecil yang berjejalan rapat keluar dan melesat ke arah para bandit di sepanjang rantai besi. Brengsek, ekspresi para bandit berubah drastis. Mereka tanpa sadar melepaskan rantai besi di tangan mereka dan segera mundur. Namun, masih ada 2 bandit yang tidak bereaksi tepat waktu. Laba-laba bayi yang tak terhitung jumlahnya memanjat lengan mereka di sepanjang rantai besi, lalu menggigit dengan gigi tajam mereka yang kecil. Laba-laba bayi yang begitu kecil, wajar saja jika mereka akan digigit beberapa kali. Paling parah, gigitannya tidak jauh beda dengan gigitan semut. Namun, bukan itu masalahnya. Rasa sakit yang hebat langsung menyebar ke setiap saraf orang yang digigit. Meskipun mereka adalah bayi laba-laba dari laba-laba raksasa 5 racun, racun mereka tetap sangat mengerikan. Yang lebih mengerikan adalah semakin banyak bayi laba-laba yang memanjat tubuh kedua pria itu.
Dalam sekejap mata, tubuh kedua bandit itu dipenuhi laba-laba kecil. Bersamaan dengan teriakan yang sangat melengking, daging dan darah mereka pun dilahap dalam sekejap. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi dua set tulang. Hehe, yang lebih buruk adalah para bandit melepaskan rantai besi. Tanpa rantai besi yang mengikat laba-laba raksasa 5 racun, ia mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Bos, ayo kita mundur, kata Scarface dengan serius. Hehe, apa yang kamu takutkan? Sekarang setelah 3 orang mati, bukankah kita akan mendapatkan bagian tambahan dari kristal primordial dari teratai kristal mawar darah? Pria botak itu tertawa sinis. Apa? Sebelum yang lain bisa bereaksi, si botak mengeluarkan 3 bola abu-abu. Tutup hidung dan mulut Anda. Setelah berkata demikian, si botak melemparkan bola-bola abu-abu di tangannya ke arah laba-laba raksasa 5 racun yang mendekat. Bang, bang, bang. 3 ledakan tumpul terdengar berturut-turut. Ketiga bola abu-abu itu meledak seperti Thunderbolt Blades sebelumnya, tetapi yang keluar adalah kepulan asap merah muda. Dalam sekejap, aroma aneh tercium di udara. Kemanapun asap merah muda itu pergi, semua bayi laba-laba tiba-tiba menjadi tidak bergerak dan kehilangan vitalitasnya. Adapun laba-laba raksasa 5 racun, ia terhuyung-huyung dan berhenti bergerak seolah-olah sedang mabuk. Hehe, mulut laba-laba raksasa 5 racun yang rusak dan mengerikan terus bergerak, mengeluarkan teriakan marah, tetapi suara ini jelas jauh lebih lemah. Scarface, si pria pendek, dan yang lainnya semua membelalakan mata mereka, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Setelah asapnya menghilang, Scarface tak dapat menahan diri untuk berkata, "Bos, ini." Asap yang terbuat dari bubuk kupu-kupu penghapus jiwa, pria botak itu berkata dengan bangga sambil tersenyum lebar. Bahkan jika seekor binatang roh menghirup bubuk kupu-kupu penghapus jiwa, ia akan lumpuh sementara, apalagi iblis besar tingkat 4. Bos, mengapa Anda tidak mengeluarkan barang bagus itu lebih awal? Tanya pria pendek itu. Benda ini sangat mahal. Aku tidak ingin menggunakannya kecuali itu pilihan terakhir. Si botak melirik ketiga temannya yang sudah mati. Ia lalu menunjuk laba-laba raksasa 5 racun dan berkata, "Pertama, potong kaki binatang ini. Nanti, kita akan keluarkan kantung racunnya. Itu sangat berharga. Oke, hehe. Ingat, jangan membunuhnya terlebih dahulu. Jika ia mati terlebih dahulu, racun kantung itu akan berkurang, dan harganya akan sangat berkurang. Setelah itu akan ada inti binatang." Dimengerti, bos. Beberapa dari mereka langsung menyerang laba-laba raksasa 5 racun dengan ganas. Serbuk kupu-kupu penghapus jiwa memang kuat. Laba-laba raksasa 5 racun tidak berdaya dan telah menjadi ikan di talenan. Chu Hen yang bersembunyi dalam kegelapan tak kuasa menahan diri untuk menyipitkan matanya saat menyaksikan kaki laba-laba raksasa 5 racun itu perlahan-lahan terpotong. Bandit-bandit ini benar-benar mampu menggunakan segala macam teknik. Bahkan binatang iblis level 4 pun dikalahkan. Pada saat ini, si botak sudah berjalan menuju teratai kristal mawar darah. Sebuah cahaya berkelap-kelip di mata Chu Hen, tetapi tepat saat dia hendak bergerak, Chu Hen tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan penuh minat, "Hei, ternyata ada burung oriole." Suara mendesing. Tepat saat para bandit hendak melancarkan aksinya, sebuah kekuatan pemecah angin yang cepat menyerang mereka. Yang terjadi berikutnya adalah tawa mengejek dan puas diri. "Hahaha, terima kasih telah membantu kami menyingkirkan laba-laba raksasa 5 racun ini. Aku sangat berterima kasih." Apa? Mendengar suara ini, hati setiap orang tidak dapat menahan rasa terkejut. Si botak, si tua dengan bekas luka, dan yang lainnya semua mengepalkan tangan dan menatap ke arah sumber suara dengan cemas. Mereka melihat 3 sosok muda berdiri di dahan pohon yang menjulang tinggi di hadapan mereka. Ketiga sosok itu adalah 2 pria dan 1 wanita, dan mereka semua tampaknya berusia 17 atau 18 tahun. Orang yang baru saja berbicara adalah pemuda yang berdiri di tengah. Ketiganya memiliki ekspresi main-main dan mengejek di wajah mereka. "Dari mana datangnya bajingan-bajingan kecil ini? Enyahlah sejauh yang kau bisa." Pria berbekas luka itu berteriak dengan marah. "Hehe, jangan gugup, semuanya. Jangan bersikap kasar. Itu terlalu tidak menyenangkan." Pria paruh baya itu tersenyum anggun, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura heroik. Di sebelah kiri adalah seorang wanita muda yang tampak lembut dengan alis melengkung dan sepasang mata besar yang berair. Wanita muda itu mendengus dengan nada menghina dan berkata, "Mereka hanya sekelompok bandit yang kejam. Mengapa kita berbicara omong kosong dengan mereka? Bunuh saja mereka." "Hehe, adik Sinwen benar." Pemuda berjubah hijau yang berdiri di sebelah kanan tersenyum sembrono. Kau sedang mencari kematian.
Api amarah menyembur keluar dari mata pria berwajah bekas luka itu. Detik berikutnya, dia langsung melompat, memancarkan aura ganas saat dia menyerang mereka bertiga. Pedang besar di tangannya berseri-seri dengan cahaya yang menyilaukan di bawah Tru Yuan yang tersisa. Kalian semua, mati. Ham. Pria berjubah hijau di ujung kanan mencibir. Ia melompat dan menukik turun dengan kelincahan seekor citah. Saat ia bergerak, sebuah pedang tajam muncul di tangannya. Merasa pedang itu berkelebat dan menyengat mata. Bersamaan dengan suara udara yang terkoyak, pupil mata pria yang terluka itu dipenuhi rasa takut dan panik. Hehe, aku tidak akan mengantarmu. Pria berjubah hijau itu tersenyum tipis. Merasa darah berjatuhan dan organ-organ dalamnya beterbangan kemana-mana. Aura pedang yang cepat dan ganas langsung membelah pria yang terluka itu menjadi dua bagian. Darah merah memenuhi udara dengan liar. Dia meninggal seketika, dan dia bahkan tidak sempat berteriak. Kakak kedua, kakak kedua. Ekspresi pria botak dan pria pendek berubah drastis. Wajah mereka dipenuhi kemarahan dan ketakutan yang tak berujung. Ketiga orang ini memiliki latar belakang yang hebat dan tidak sesederhana yang mereka bayangkan.